Jadi kita di sini ada memberikan layanan perpajakan. Jadi layanan perpajakan itu kepada misalnya untuk perusahaan untuk tax compliance-nya atau misalnya butuh pendampingan atau pelaporan SPT tahunan. Jadi yang berkaitan dengan perpajakan kita ada handle. Selain perpajakan juga kita juga ada handle pembukuan, accounting. Jadi misalnya ada yang belum memiliki pencatatan di pembukuannya, kan kita kalau mau lapor perpajakan harus ada pembukuan yang jelas gitu ya. Kalau misalnya belum ada, kita bisa bantu juga untuk pembukuannya gitu loh. Oke, di sini kita ada Bukarolin. Bukarolin di sini dia sudah expert di bidang perpajakan ya. Sudah belasan tahun di bidang perpajakan dan sudah memiliki sertifikasi juga sebagai konsultan perpajakan. Dan untuk admin kami juga kita sudah melengkapi dengan pengetahuan seperti brevet minimal. Lalu kita juga sering mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh IKPI, itu Ikatan Konsultan Pajak gitu. Kita ikut, jadi untuk memperbarui pengetahuan-pengetahuan kita gitu. Di tim kita ada beberapa konsultan juga ya, jadi setiap konsultan kita sudah dibekali dengan pengetahuan tentang pembukuan, menggunakan aplikasi akunting. Jadi kita juga ada pakai aplikasi akunting untuk bikin pembukuan, lalu juga dibekali dengan pengetahuan perpajakan. Jadi pada saat ada perusahaan menjadi klien kami, itu akan dihandle oleh satu konsultan supaya nggak terlalu membingungkan gitu ya. Kalau misalnya nanti ada yang dipegang oleh beberapa orang kan jadinya bingung. Jadi nanti akan ada satu konsultan kita itu yang akan selalu handle. Nah, tapi di balik itu kita sendiri juga bekerja dalam tim. Jadi konsultan tersebut dia tetap akan report kepada atasannya, di mana kita akan mereview apa yang dikerjakan oleh konsultan kami gitu. Jadi supaya kerjanya itu dicek secara terus-menerus supaya meminimalisir kesalahan seperti itu. Dan untuk menghindari kebingungan biasanya kita akan fokus kepada satu orang untuk yang menghandle klien tersebut. Ya, jadi seminar itu biasanya banyak sekali topik-topiknya. Jadi biasa kita mengikuti seminar yang topiknya berkaitan dengan perbaruan peraturan perpajakan dan gimana sih menyingkapinya. Jadi kadang-kadang kalau ada peraturan perpajakan yang kita udah dengar nih, nanti akan ada peraturan perpajakan baru. Sebenarnya kan itu kan secara umum. Kita pengen tahu secara detailnya itu bagaimana. Nah, disitulah kita mengikuti seminar-seminar, kita dengar dari pembicara-pembicara yang juga sudah pakar di bidangnya, menjelaskan gimana sih kita menyingkapi terhadap perubahan tersebut gitu. Selain itu, kita juga bisa sambil tanya-tanya di sana. Jadi sebelum klien kita tanya ke kita juga udah memikirkan kira-kira nih bisa jadi problem di mana, kita akan langsung menanyakan gitu. Jadi kita udah siap pada saat klien bertanya kepada kami juga sudah siap dengan jawabannya seperti apa. Yang paling utama menurut saya adalah care ya. Jadi kita harus peduli dengan klien kita. Jadi pada saat kita menghandle klien kita melihat apa sih kebutuhannya dia. Ya kan? Pada saat kita sudah menghandle dia, melihat apa kebutuhan dia, kita juga memberikan saran-saran atau masukan-masukan yang menurut kita akan lebih baik untuk kelangsungan usahanya. Gitu loh. Jadi kita care, lalu kita juga berkomitmen agar menyelesaikan pekerjaan kita tepat waktu. Jadi kita nggak tunggu dikejar-kejar, tapi kalau bisa kita yang ngejar-kejar klien kita supaya misalnya nih ada dokumen yang belum lengkap atau ada pembayaran pajak yang belum dibayarkan, kita selalu akan reminder gitu. Itu salah satu contoh kalau kita care agar klien kita itu nggak sampai nanti kena denda gitu loh. Selain itu kita juga menjaga rahasia ya. Jadi kita juga menjaga rahasia dari klien kita nggak sembarang semua pembicaraan dengan konsultan kita itu semua keep secara internal, kita tidak ombar-ambir kemana-mana, dan secara penyimpanan data segala macam kita juga difasilitasi dengan sistem yang cukup baik supaya informasi yang kita pegang juga tidak dengan mudah bocor kemana-mana. Jadi kita kayak di sini kita punya server sendiri untuk menampung data-data klien kita gitu. Jadi untuk akses ke data-data tersebut harus ada di kantor. Jadi kita meminimalisir data-data klien itu bocor kemana-mana seperti itu. Kalau testimoni dari klien, kalau saya sebut mungkin agak kurang gimana ya, jadinya sepertinya kayak kurang real. Tapi jujur yang pernah kita dengar adalah salah satu klien kita pernah menyampaikan ke saya sendiri kalau selama dia sudah menggunakan banyak konsultan perpajakan ya. Tapi menurut dia konsultan perpajakan di Indopajak yang kita handle itu adalah konsultan terbaik yang dia pernah pakai gitu. Menurut dia dari sisi ketelitian. Jadi dia melihat kita cukup teliti dalam melihat kewajiban-kewajiban perpajakannya dia, sampai dia sendiri mengatakan, wah
Saya sudah pakai banyak sekali konsultan perpajakan, tapi menurut saya Indo Pajak ini yang paling teliti dalam handle perpajakan saya gitu loh. Itu testimoni yang saya pernah dengar dari klien kita. Contohnya pada saat kita, gimana cara kita menjaga kerahasiaan kliennya. Salah satu contohnya pada saat kita mengendal satu klien kan kita berkomunikasi dengan beberapa staf di perusahaan tersebut. Ada bagian yang khusus pembukuan, akuntingnya mereka. Ada bagian yang khusus menghitung penggajian. Nah, penggajian ini kan cukup sensitif ya. Jadi pada saat misalnya kita menghitungkan penggajian, kita kan handle perpajakannya, kita hitung berapa sih pajak yang dikenakan pada masing-masing karyawan. Kita harus hati-hati, email ini kita nggak boleh kirim kepada staf yang tidak boleh mengetahui hal tersebut gitu, karena itu kan sensitif ya. Kalau misalnya kita sampai memberitahukan kepada staf yang tidak tepat, staf pembukuannya nanti bocor kemana-mana, jadi resiko, jadi di perusahaannya jadi bermasalah istilahnya gitulah. Terus di sisi lain juga pada saat ada klien, staf dari klien misalnya dia meminta data kepada kami selalu akan memverifikasi, kita minta untuk dikirimkan via email, lalu disisikan kepada ownernya atau pihak yang bertanggung jawab di perusahaannya, baru kita bisa memberikan datanya gitu. Jadi kita akan verifikasi, kalau kita nggak sembarang diminta data, kita langsung kirim. Bahkan kalau misalnya kadang-kadang pihak ketiga pengen cross check ke kita juga akan konfirmasi kembali kepada klien kita. Dan ini ada yang menanyakan ini, apakah kita bisa memberikan informasi ini gitu. Jadi kita nggak serta-merta langsung memberikan informasi yang diminta oleh orang, seperti itu. Itu salah satu bentuk kita menjaga rahasia kita. Komitmen kita ya, kita berusaha memberikan yang terbaik dengan cara memperhatikan hal-hal yang tidak diperhatikan oleh klien kita. Dan kita mungkin istilahnya jadi lebih cerewet gitu loh. Biasanya kan ada orang yang mungkin yang tidak terlalu, kalau tidak terlalu cerewet kan berarti tidak terlalu peduli mungkin ya. Kalau misalnya kita di sini kita akan lihat kalau memang ini belum dan ini perlu, kita akan selalu reminder. Mungkin kadang orang mungkin merasa terganggu, tapi ya kita juga mengerti ya, kita nggak setiap saat kita hubungi juga, tapi pada saat tertentu kita akan reminder lagi, lalu kita akan reminder lagi, oh ini loh yang sebenarnya perlu diurus, oh ini kemungkinan ada potensi ke depannya, walaupun itu nggak berkaitan dengan perpajakan ataupun pembukuan, jadi mungkin ada sedikit terkait legalnya atau apanya, kita akan memberikan masukan gitu, supaya klien yang kita handle ini terhindar dari potensi-potensi resiko masalah yang akan dihadapi gitu ke depannya. Komitmen utama kita di sana. Jadi kita pengen klien kita juga dalam menjalankan usahanya dia dapat terus berkembang dan mengurangi halangan-halangan ke depannya. Seperti itu. Indo Pajak, biar kami urus pajakmu. Indo Pajak